Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita sehat selalu dan selalu di bawah perlindungan Allah. Untuk mempersingkat waktu, nama saya Dita Putri Mensari, NPM 1632010011. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya mengambil penelitian yaitu analisis resiko ergonomi pada pekerjaan mengangkat di bagian gudang bahan baku PT Alu Aksara Pratama dengan metode Nios Lifting Equation. Di PT Alu Aksara Pratama ini bergerak di bidang tur yang yaitu perusahaan ini menghasilkan tepung, yaitu perusahaan tepung, di mana bahan baku produksinya adalah menir beras. Untuk mendapatkan bahan baku menir beras ini didapatkan secara impor, antara lain yaitu India, Filipina, Vietnam, dan lain-lain, dengan kemasan 50 kg. Untuk proses pengangkatan dari truk ke gudang bahan baku masih menggunakan tenaga manusia, yaitu manual handling, di mana untuk pengangkatannya yaitu 20 orang pekerja dibagi pada 4 truk, di mana satu truk itu terdapat 5 orang. Untuk posisi cara mengangkatnya, yang pertama yaitu jarak beban dengan tumbuh, jarak beban dengan lantai, sudut pengangkatan antara pekerja dengan posisi beban, frekuensi dan durasi, dan konsumsi energi dan gaya tekan. Untuk keselamatan pekerjanya ini kurang diperhatikan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya, karena ada target, jadi untuk memperhatikan keselamatannya itu masih kurang. Dan tuntutan pekerjanya tanpa memperhatikan sikap kerja yang sangat ergonomis. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di rumusan masalah ini bagaimana mengetahui tingkat resiko ergonomi pekerja mengangkat pada pekerja di bagian gudang bahan baku dengan tindakan perbaikan yang diperlukan pada PT Alu Aksara Pratama. Tujuan penelitian saya ini yaitu untuk mengetahui tingkat resiko ergonomi pekerjaan mengangkat pada pekerja di bagian gudang bahan baku PT Alu Aksara Pratama. Yang kedua, untuk mengetahui tindakan perbaikan yang diperlukan pada pekerja. Dan untuk manfaat penelitian ini dapat mengurangi resiko gangguan kesehatan pada pekerjaan manual handling. Lanjut, untuk batasan masalahnya, penelitian dilakukan di gudang bahan baku PT Alu Aksara Pratama. Kedua, pengambilan data pada pekerja mengangkat menir beras kemasan 50 kg. Yang ketiga, pengambilan sampel dilakukan hanya pada satu truk dengan jumlah 5 pekerja dan jarak pemindahan barang adalah 5-10 meter. Yang keempat, analisa keselamatan dan kesehatan pekerja berdasarkan Nios Lifting Equation. Yang kelima, analisa biomekanika dengan menghitung gaya tekan dan konsumsi energi. Yang keenam, analisa tingkat resiko pengangkatan dilakukan menggunakan analisis RWL dan RI. Yang ketujuh, yaitu penelitian ini tidak membahas tentang biaya. Untuk asumsinya, di sini yang pertama tidak ada perubahan jarak pengangkutan barang. Terus pekerja telah terbiasa melakukan pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu tidak ada perubahan lingkungan selama penelitian berlangsung. Untuk tempat dan penelitiannya, penelitiannya dilakukan di Mojokerto pada bulan Desember 2019. Untuk identifikasi variabelnya, yang pertama untuk variabel bebas. Yang pertama yaitu untuk berat beban, jarak antara beban dengan lantai. Yang ketiga, jarak antara orang dengan beban. Yang keempat, sudut saat pengangkatan beban. Yang kelima, frekuensi pengangkatan. Yang keenam, konsumsi energi. Yang ketujuh, gaya tekan. Untuk variabel terikatnya, tingkat resiko ergonomi pekerja manual handling. Untuk langkah-langkah pemecahan masalahnya, yang pertama, maaf ada kesalahan. Jadi untuk langkah-langkah pemecahan masalahnya, yang pertama, setelah kita melakukan penelitian, terdapat studi literatur, studi lapangan. Setelah itu untuk mendapatkan studi literatur dan lapangan, saya mengidentifikasi masalah, setelah itu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, identifikasi variabel. Untuk pengumpulan datanya, yang pertama saya mengumpulkan berat badan dalam bekerja, jarak antara beban dengan lantai, jarak antara orang dengan beban, bebab itu yaitu beban. Yang keempat, sudut saat pengangkatan beban. Yang kelima, frekuensi pengangkatan. Yang keenam, durasi pengangkatan beban. Yang ketujuh, bentuk atau beban kemasan. Yang kedelapan, momen gaya. Setelah melakukan pengumpulan data, saya memberikan kuesioner. Kuesioner ini yaitu saya menggunakan kuesioner standar Nordic Map. Jadi terdapat standar-standar dari Nordic Map ini. Setelah pengisian kuesioner, yaitu ada hasil standar Nordic-nya. Setelah hasil dari standar Nordic, saya bisa mengolah data. Untuk mengolah datanya,
saya melihat dari standar nodiknya apakah apa saja keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh pekerja. Untuk pengolahan datanya, yang pertama yaitu RWL atau Recommended Wage Limit, yang kedua Living Index atau LI, yang ketiga FM atau gaya tekan. Setelah itu dari pengolahan data ini, jika pengolahan datanya untuk LI Living Index-nya lebih dari 1, maksud dari LI lebih dari 1, di mana untuk pengangkatannya lebih dari 1, maka terjadi cedera yang sangat tinggi. Jika pengolahan data untuk LI-nya kurang dari 1, maka lanjut untuk langsung ke hasil analisa hasil dan pembahasan. Untuk LI lebih dari 1, ya, jika lebih dari 1, maka harus usulan perbaikan postur kerja. Setelah analisa hasil dan pembahasan, maka kesimpulan dan saran, dan penelitian selesai. Untuk pengolahan data, pada gambar ini terdapat 2 gambar. Yang pertama yaitu origin dan destination, di mana origin ini adalah pengangkatan pertama dari ada H, F, A, dan D. Untuk H, ini adalah jarak beban dengan tubuh, jarak beban dengan tubuh. Terus untuk V ini yaitu jarak beban dengan lantai. Dan untuk D ini beban pada titik awal dan titik akhir, jarak dari truk ke gudang bahan baku. Terus untuk A-nya ini yaitu sudut pengangkatan antara pekerja dengan posisi beban, sudut pengangkatannya. Setelah itu untuk ada C juga, yaitu bentuk kemasan, ada F juga untuk frekuensinya. Untuk C dan F ini sudah terdapat pada tabel. Ya, tabel dari Niels Lifting Equation. Lanjut. Di sini ada rekapitulasi data. Yang pertama, saya mengolah 5 orang, yaitu Suparman, Tresno, Subagio, Purnomo, dan Abdullah. Di sini Suparman originnya ada 30, Tresno 35, Subagio 40, 32, 38. Di mana yang tadi origin yaitu awal pengangkatan. Awal pengangkatan dari beban ke jarak tubuh. Jarak tubuh ke beban yaitu untuk Suparman 30 cm. Setelah itu vertikal di mana jarak beban dengan lantai. Jarak beban dengan lantai yaitu 110 cm. Untuk AM-nya yaitu 0 derajat. Jadi untuk pengangkatannya itu 0 derajat dari posisi beban, posisi tubuh dengan beban. Untuk destinasinya yaitu 700 cm atau 7 meter dari truk ke gudang bahan baku. Untuk CM-nya yaitu 0,9, di mana 0,9 ini pada tabel yaitu pengangkatannya 50 kg itu buruk. Maka untuk nilainya yaitu 0,9. Untuk VM-nya di mana 2 jam pengangkatan itu dengan satu orang yaitu dengan hasil 0,75. Untuk hasil 0,75 ini terdapat di tabel dari Niels Lifting Equation. Nah, ini adalah perhitungan konversi indeks risiko pengangkatan menit, yaitu tadi yang ini kan untuk rekapitulasi datanya. Setelah itu dilakukan konversi ke metode Niels Lifting Equation, di mana Suparman menghasilkan nilai 0,83, Tresno 0,71, Subagio 0,63, Purnomo 0,78, dan Abdullah 0,66, dan seterusnya, dengan menghasilkan nilai dari perhitungan Niels Lifting Equation. Seperti ini. Untuk horizontal multiplier, yaitu HM, pada originnya, untuk rumusnya HM sama dengan 25 per H, sama dengan 25 per 30. 30 ini dari hal yang awal tadi, pengolahan data, dengan hasil 0,83. Setelah itu lanjut FM, di mana FM untuk rumusnya yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,003 dikali F kurangi 75, di mana V tadi yaitu 110 dikurangi 75. Dari hasil FM ini terdapat 0,90. Setelah itu lanjut simetri multiplier yaitu AM, di mana rumus AM sama dengan 1 dikurangi 0,0032 dikali A, sama dengan 1 dikurangi 0,0032 kali A tadi untuk originnya yaitu 0 derajat, sama dengan 1. Seperti ini AM-nya 1. Setelah itu distance multiplier atau DM. Untuk DM-nya rumusnya yaitu 0,82 ditambah 45 per D. D ini jarak antara truk dengan
gudang bahan baku, yaitu 700 cm atau 7 meter. Seperti ini dengan hasil dan terdapat hasil 0,83. Nah, itu lanjut. Untuk perhitungannya saya menggunakan Suparman. Jadi untuk Tresno, Subagio, Purnomo, dan Abdullah, perhitungannya bisa dilihat di lampiran. Ya, seperti itu. Terus untuk pengolahan data RWL dan LI-nya, untuk LC-nya dari konstanta Niosnya yaitu 23 kg dikali 0,83 tadi hasil dari konversi Niosnya, KM-nya 0,83 dikali 0,90 dikali 1 untuk dikali 0,90 untuk VM dikali 1 untuk AM, untuk DM-nya 0,83 dan dikali VM 0,75 dan dikali CM 0,9. Terdapat hasil RWL awalnya yaitu 9,57 kg. Untuk RWL akhirnya yaitu destination. Untuk RWL awal ini adalah originnya. Untuk RWL akhirnya LC sama dengan 23 ketetapan dari NIOS. Untuk HM-nya 2,5, FM-nya 0,78, KM-nya 0,86, DM-nya 0,83, VM-nya 0,75 dan CM-nya 0,9. Didapat hasil yaitu 21,3 kg. Untuk lifting index-nya di sini dengan rumus akar L per RWL. Ini rumus dari Word-nya yaitu L per RWL sama dengan 50 per 21,37, di mana RWL ini menggunakan RWL yang akhir 21,3 kg. 50 ini adalah berat beban kemasan yaitu 50 kg. 50 per 21,37 sama dengan 2,35. Karena LI-nya lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa pada nomor pengangkatan 1, maksudnya pada Suparman, berisiko terjadinya cedera pada tubuh, maka perlu dilakukan perbaikan postur kerja agar dapat mengurangi tingkat risiko terjadinya cedera pada pekerja. Ini ada hasil rekapitulasi hasil RWL dan LI. Untuk Suparman yaitu untuk LI-nya 2,35, Tresno, Subagio, Purnomo, Abdullah juga 2, yaitu LI lebih dari 1, di mana Suparman, Tresno, dan Subagio, Purnomo, dan Abdullah mengalami berisiko terjadinya cedera pada tubuh. Setelah itu pengukuran denyut jantung dan konsumsi energi, di mana denyut jantungnya adalah 108 dan denyut jantung akhirnya 133. Di mana untuk perhitungannya saya menggunakan stopwatch. Lanjut untuk I1-nya sama dengan untuk perhitungan awalnya expenditure awal oleh pekerja Suparman, yaitu Y1 sama dengan 1,80411 dikurangi 0,022938 X ditambah 4,7173 dikali 10 pangkat 4 dikali X kuadrat. Di mana X ini yaitu denyut jantung. Yaitu yang pertama awalnya yaitu 108, kita masukkan X-nya 108 dan X ini kuadratnya juga 108. Dengan hasil Y1-nya 4,833. Untuk Y2-nya yaitu denyut jantung akhir dengan rumusnya sama dan hasilnya yaitu 7,102. Untuk konsumsi energinya pada pekerja Suparman yaitu KE sama dengan Y2 hasil dari Y2 dikurangi Y1, di mana hasilnya yaitu 2,270. Untuk Tresno, Subagio, dan Purnomo Abdullah ini perhitungannya ada di lampiran. Jadi saya menghitung untuk contoh perhitungannya saya hitung cuma hanya Suparman. Tapi untuk Tresno, Subagio, dan Purnomo Abdullah itu perhitungannya ada di lampiran. Ini adalah hasilnya dari energi expander dan konsumsi energinya, di mana untuk konsumsi energinya lebih dari 1,2 terkal per menit. Sehingga jika melebihi batas konsumsi energi tersebut, maka pekerja akan mengalami kelelahan. Di mana konsumsi energi ini lebih dari 1,2 seperti Suparman, yaitu dengan hasil 2,270. Untuk momen gayanya, di sini Suparman, Tresno, Subagio, Purnomo, Abdullah. Di mana D sama dengan, yaitu D adalah jarak dari gaya perut FA ke L5 per S1. L5 S1 ini adalah gaya tekan dari punggung sampai ke punggung yang bawah, sampai ke pinggang, maaf. Yaitu 10, 12, 11, 13, dan 12. Untuk W-nya ini adalah berat beban dikali gravitasi, di mana 57 untuk berat beban dari Suparman yaitu 57 kg dikali 10. Maaf. Setelah itu ini adalah jarak sumbu pusat ke massa beban, yaitu untuk Suparman yaitu 30. Untuk B-nya L5S1 ke pusat massa. B-nya adalah 15, untuk E-nya jarak dari otot spinal erector ke L5 per S1.
yaitu untuk ketetapannya itu yaitu 0,005 meter. Saya jadikan sentimeter menjadi 5. Untuk W besar ini adalah berat beban dikali gravitasi. Jadi untuk W yang kecil ini adalah berat badan, sedangkan W yang besar ini adalah berat beban. Yaitu berat bebannya itu adalah 50 kg dikali 10, jadi 50 kali 10 adalah 500. Untuk OH-nya ini yaitu 45 derajat. Setelah itu, gaya tekannya ada PA, dan FA, FM, dan FT. Dimana untuk menghitung PA, itu harus, untuk yang ini perhitungan momen gayanya, yaitu ada FPA, FA, FM, dan FC. Dimana untuk menghitung PA, pertama itu untuk menghitung PA-nya ini, yaitu menghitung tekanan gaya perut. PA sama dengan 10 pangkat min 4 dikali 43 dikurangi 0,36 dikali OH dikali M5S1 pangkat 1,8 per 75. Untuk mendapatkan nilai ML5 per S1 ini, terdapat hitungan momen badan ditambah momen benda. Untuk rumus dari momen badan dan momen benda, yaitu B kali M kali G, ditambah H kali M kali G, sama dengan 0,15. Untuk B-nya, M-nya yaitu 57, M-nya itu adalah massa dari berat badan, dikali G yaitu 10, ditambah 0,30 dikali 50, yaitu berat bebannya, dikali 10 gravitasinya, sama dengan 235,5 N. Yaitu kita masukkan 235,5. Untuk PA-nya yaitu 0,66. Setelah itu lanjut yaitu menghitung FA. Untuk menghitung FA adalah menghitung gaya perut, di mana FA sama dengan PA dikali AA, sama dengan 0,66 untuk PA-nya, dan untuk AA-nya yaitu 465 cm², di mana AA-nya ini terdapat dari biomekanikanya, sama dengan hasilnya yaitu 309,11 N. FA-nya 309,11. Untuk perhitungan FM atau gaya spinal erector, sama dengan B kali M kali G ditambah H kali M kali G dikurangi D dikali FA per E, di mana FM-nya untuk DMG yaitu termasuk rumus dari ML5 per S1 dikurangi D-nya yaitu 10, untuk FA-nya yaitu 309,11 per 5. Untuk hasilnya untuk FM yaitu 4091,78 N. Untuk FC-nya, untuk perhitungan FC-nya didapat, untuk FC-nya itu gaya tekannya. FC sama dengan cos alfa kali M kali G ditambah cos alfa kali M kali G dikurangi FA ditambah FM sama dengan cos 100,21 kali 57 kali 10 ditambah cos 100,21 kali 50 kali 10 dikurangi 309,11 dari FA-nya ditambah 4991,78 dari FF-nya. Untuk cos alfanya terdapat ini menghitung nilai beta dan alfa. Untuk betanya dengan rumus seperti ini, sama dengan min 17,5 dikurangi 0,21 T, ditambah 0,23 K, ditambah 0,0012 TK, ditambah 0,005 T kuadrat dikurangi 0,0075 K kuadrat. Dengan hasil 60,21 derajat. Untuk alfanya yaitu 40 derajat ditambah beta. Jadi untuk 40 derajat tambah 60,21 yaitu 100,21. Cosnya alfa yaitu 100,21. Lanjut yaitu perbaikan berdasarkan RWL dan RI. Di mana untuk perbaikannya itu yaitu menggunakan pin handling. Jadi bebannya dibagi dua. Seperti contoh gambar seperti ini. Setelah itu rekapitulasi dengan rumus yang sama yang tadi saya bahas rumusnya. Untuk Superman, untuk originnya tadi adalah ada 30. Jadi untuk originnya dikurangin yaitu jadi 25 cm. Jadi untuk Superman, Tresno, Subagio, Promo, Abdullah untuk pengangkatannya yaitu 25 cm. Setelah itu diubah juga di asimetrinya. Estimasinya tadi 45 derajat diganti menjadi 0 derajat. Karena dibagi dua seperti gambar ini. Yaitu derajatnya 0 derajat, jadi 45 derajat untuk pengangkatannya. Setelah itu untuk destinasinya jarak dari truk ke bahan baku yang awalnya yaitu 700 cm
dirubah menjadi 200 cm. Untuk CM dan FM-nya tetap sama 0,9 dan 0,75. Setelah itu dikonversi di NIOS, metode NIOS, dapat hasil 1 dan FM-nya 0,90 untuk originnya, AM-nya yaitu 1 dan destination-nya adalah 0,84. Untuk hasil 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 perhitungannya untuk Trisno Subagio Purnomo Abdullah juga terdapat di lampiran. Setelah itu ada rekapitulasi hasil perhitungan RWL dan LI, di mana tadi RWL-nya yang perbaikan yaitu perhitungannya yaitu 11,71, untuk RWL akhirnya 25,3, dan untuk LI-nya 0,99. Jadi disimpulkan untuk LI-nya kurang dari 1, di mana LI kurang dari 1 untuk berisiko cedera sangat rendah. Jadi tidak perlu untuk perbaikan lagi. Untuk RWL awalnya, untuk rumusnya LC kali HM kali VM kali AM kali DM kali PM dan dikali CM. Dengan hasil 11,71 kg. Untuk RWL akhirnya juga sama dengan rumusnya, yaitu dengan hasil 25,3 kg. Untuk lifting index-nya yaitu L per RWL akhir. Ini maaf bukan akar tapi L per RWL. Jadi untuk L-nya tadi bebannya yaitu 50, tadi dibagi dengan 2 orang, jadi 50 dibagi 2 per 25,3 dengan hasil 0,99. Untuk perbaikan pengukuran denyut jantung, yang awalnya tadi 108 menjadi 103 karena beban dibagi 2, maka untuk denyut jantung lebih rendah. Sama juga untuk perhitungannya, untuk KM, untuk KE-nya. Untuk KE-nya ini yang awalnya tadi 2, menjadi sekarang 1,3. Meskipun masih lebih dari 1,2, tetapi masih rata-rata karena dari 2 untuk KE-nya tadi untuk awalnya 2, sekarang menjadi 1,3 dan terdapat penurunan. Nah, untuk perbaikan momen gayanya juga diganti juga. Yang diganti yaitu O-nya juga, OH-nya yang awalnya 45 menjadi 0 derajat. Jadi untuk PA dan FA, FM, FC juga sama rumusnya dan perhitungannya yang saya jelaskan tadi. Untuk FC-nya turun jadi 2.700, 3.200, 4.000, 4.042, 4.100, dan 4.200. Yang awalnya sebelum perbaikan yaitu belasan ribu, sekarang turun jadi 2.000. Ya, untuk hasil pembahasan, di mana LI sebelum perbaikan yaitu 2,35, setelah perbaikan menjadi 0,99. Untuk seterusnya juga sama, LI-nya sebelum perbaikan 2,35, 2,26, 2,18, 2,19, dan seterusnya. Setelah perbaikan menjadi 0,99, 0,95, 0,92, 0,88, di mana untuk perbaikan dua orang atau tim ini sangat efektif untuk pekerja. Untuk perbandingan hasil gaya tekan M5 per S1, yaitu yang sebelum perbaikan, FC-nya yaitu 7.000, 9.000, 12.000. Dan setelah perbaikan untuk FC-nya yaitu menjadi 2.700, 3.200, 4.000, 4.100, dan 4.200. Di mana untuk tim handling ini sangat pengaruh pada pekerjaan mengangkat. Jadi untuk kesimpulan dan saran, yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan tingkat risiko pekerjaan mengangkat pada pekerja dengan pendekatan biomekanika, fisiologis, dan metode NIOS lifting equation, mendapatkan bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi cedera. Karena nilai yang dihasilkan melebihi batas standar yang ditentukan sesuai pendekatan biomekanika berdasarkan momen gaya yang seharusnya kurang dari 6.500, ini untuk sebelum perbaikan lebih dari 6.500. Dan dengan hasil segi perbaikannya yaitu 7.900, 9.800, 12.400, 2.400, dan 12.400. Untuk kemudian standar pendekatan fisiologisnya untuk konsumsi energinya seharusnya yang dihasilkan pekerja harus kurang dari 1,2, tapi dengan hasil perhitungannya yaitu lebih dari 1,2, yaitu 2,35, 2,26, 2,18, 2,11, 2,03. Dan untuk standar NIOS, untuk standar metode NIOS lifting equation, berdasarkan nilai LI-nya harus kurang dari 1, tapi dengan hasil perhitungannya masing-masing pekerja lebih dari 1, yaitu 2,35, 2,26, 2,18, 2,11, dan 2,03. Untuk kesimpulan yang kedua, untuk mengurangi tingkat risiko pada pekerja, dilakukan perbaikan postur kerja berdasarkan indikator recommended weight limit dengan perbaikan jarak beban dengan tubuh AM dengan mendapatkan tubuh dengan beban
maksimal 25 cm. Kemudian perbaikan sudut pengangkatan antara pekerja dengan posisi beban atau AM dengan meminimalkan adanya sudut akibat kerja yang semulanya yaitu 45 derajat sekarang menjadi 0 derajat, dan melakukan perbaikan jarak pengangkatan yang ditempuh yang awalnya 700 cm dirubah menjadi 200 cm. Kemudian dilakukan perbaikan sistem kerja dengan cara team handling, yaitu pengangkatan beban menjadi 2 orang. Maksudnya pekerja itu setengah dari beban aslinya yang awalnya 50 kg menjadi 25 kg. Dengan perbaikan tersebut, maka efektif untuk mengurangi risiko adanya cedera. Setelah perbaikan untuk nilai yang didapatkan untuk pendekatan biomekanika momen biaya yang awalnya tadi 7.000 sekarang menjadi 2.700, 3.200, 4.000, 4.100 dan 4.200. Untuk pendekatan fisiologinya konsumsi energi yang awalnya kurang lebih dari tadi lebih dari 1.200, yaitu dengan hasil 2 sekian menjadi 1,3, 1,5, 1,5, 1,5 dan 1,4. Meskipun masih lebih dari 1,2, tapi untuk penurunan konsumsinya sangat rendah dibandingkan awal tadi yaitu 2,1. Setelah itu pada metode NIOSH untuk lifting equation-nya juga dihasilkan menjadi 0,99 yang awalnya lebih dari 1 sekarang kurang dari 1 yaitu 0,99, 0,95 dan 0,92, 0,88 dan 0,85. Untuk sarannya membatasi berat beban yang diangkat maksimal 25 kg atau 23 kg yang direkomendasikan oleh RBL dari standar NIOSH. Yang kedua, meminimalkan kegiatan pengangkatan dengan beban yang cukup berat secara manual, yaitu dengan menyediakan alat bantu angkat. Yang ketiga, perlu adanya cek kesehatan dan pembekalan pengetahuan tentang kesehatan tubuh pada pekerja secara teratur. Yang keempat, pekerja hendaknya menggunakan alat pengaman dalam pekerja untuk menghindari kecelakaan kerja. Ya, ini ada gambar di mana ada terdapat 4 truk dan setiap satu truk ini terdapat 5 orang untuk pengangkatan. Ini situasi dari penelitian saya pengangkatan secara manual. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada salah kata atau perkataan saya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.